Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana bil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara memperingati haul Bapak Guru kita, Bapak Syekh kita, Kiai Haji Muhammad Suhaib bin Mamat yang ke-44. Semoga dengan memperingati haulnya kita semua bertambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, baru kemarin, bulan-bulan kemarin kita berduka cita. Sekitar bulan Desember kita ditinggalkan oleh saudara Iron Maulana Aiwang. 5 hari menjelang Idul Fitri, bulan Ramadan, kita juga ditinggalkan oleh saudara kita, oleh anak guru kita Aewing. Semoga dia, keluarganya diselamatkan oleh Allah, mendapat perlindungan dunia akhirat. Amin. Ala hadihi walakunniyatin sholihah wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah saya pribadi pernah kedatangan sama Aewing itu ketiga kali, terakhir kemarin bulan Agustus 2024 waktu haul saya di Kuningan. Baik para ikhwan, para muqaddam yang saya hormati, dan semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sedikit membahas tentang Tijani, sebab tadi juga kata pembawa acara ceramahnya ceramah perguruan. Jadi dalam ceramah perguruan Tijani mah baheula Bapak berulang-ulang kali sok aya paribasa jagong di parabna ku japati, manuk pedet mah parabna naon cau. Dina harti ulah sampai jagong dipikeun ka manuk pedet, cau dipikeun ka Kajapati, eta paribasa Bapak saya baheula. Di sini itu di kita tuh iwan-iwan terkait di Tijani. Jadi meskipun saya ada sedikit basic dulu sok ceramah kawal tajuk, mau diceramahkeun di dieu kamal ngartieun banyak. Sebab di dieu mah orang-orang tarekat eta maksudna kitu. Jadi saya sedikit belajar karena tidak sedikit juga ada orang-orang yang baru masuk tarekat Tijani. Saya membahas tentang Tijani. Baik para iwan, para muqaddam semuanya, tarekat Tijani itu menurut kitab Fathur Rabbani halaman 98 ada 5 nama. Kalau para sino sudah pada tahu. Pertama, tarekat At-Tijani. Kenapa disebut tarekat At-Tijani? Sebab kampungnya kampung Tijani, desa Ainun Madi, kota Fes, Maroko. Yang kedua, At-Tijani ini bisa disebut tarekat Ahmadiyah. Ingat, bukan aliran ya, bukan aliran Ahmadiyah, tapi tarekat Ahmadiyah. Kenapa disebut tarekat Ahmadiyah? Karena dari Syekh Ahmad Tijani. Yang ketiga, tarekat ini bisa disebut tarekat Muhammadiyah. Kenapa disebut tarekat Muhammadiyah? Karena tarekat ini muridanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat disebut tarekat Ibrahimiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan, yo tarekat Ibrahimiyah, benar. Kenapa disebut tarekat Ibrahimiyah? Karena tarekat ini muridanya simple, untuk ribuan, pagi 300, sore 300.
disebut tarekat Ibrahimiyah. Yang kelima disebut tarekat Hanifiyah. Kenapa disebut tarekat Hanifiyah? Karena tarekat ini ditekankan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ikhwan, para muqaddam yang saya hormati dan saya muliakan, ada yang bertanya sama saya, kenapa wiridan 300 lazimah pagi dan sore Allah masukkan kepada orang-orang yang banyak zikir sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Muniyatul Murid. Kita bahas sedikit-sedikit. Wahada wirdun, kata Rasulullah, dan ini wiridan mandawam ali soban wa masaan. Orang yang menjalankan wiridan pagi dan sore, yuktabu minaz zakirin Allah kasiro, Allah catat digolongkan pada orang-orang yang banyak berzikir. Padahal 300 pagi dan 300 sore. Ulama-ulama Sufi Tijani sebagian mengartikan kenapa bisa dimasukkan banyak orang-orang yang banyak berzikir, karena pertama adanya salawat al-fatih. Kalau tidak ada salawat al-fatih, tidak akan oleh Rasulullah dimasukkan pada orang-orang yang banyak berzikir. Kenapa? Manfaat, keutamaan, fadilah dari salawat al-fatih di dalam kitab Bulughul Amani, Jawahirul Amani fi Bulughul Amani, Syekh Ali Haroji menerangkan, satu kali salat al-fatih sama dengan satu kali malam Lailatul Qadar. Membaca salat al-fatih satu kali sama dengan membaca Al-Quran, pahalanya 6.000 kali tamatan Al-Quran. Satu kali membaca salat al-fatih sama dengan membaca salat biasa 600.000 kali. Satu kali salat al-fatih, andaikan ada 100.000 kaum, dari satu kaum ada 100.000 suku, dari 100.000 suku ada 100.000 laki-laki, dari 100.000 laki-laki ada satu laki-lakinya dikasih oleh Allah umur panjang sampai 100.000 tahun, dan setiap hari satu laki-laki itu selama 100.000 tahun setiap hari membaca bukan salat al-fatih dengan salat biasa 100.000 kali satu hari selama 100.000 tahun, dibandingkan dengan satu kali baca surat al-fatih yang berijazah, yang usul gurunya sama Rasulullah, masih berat, masih bagus surat al-fatih satu kali. Itu makanya dibantukan kepada orang-orang yang banyak berzikir, karena ada surat al-fatih. Andaikan tidak ada surat al-fatih, mau dimasukkan ya takut Rasulullah. Dan kalau kita lihat, kalau kita amati bahwa kata daripada bacaan surat al-fatih itu ada 24 kata sesuai dengan surat al-fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihi 5 ugliko wal khatimi 5 sabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqo qadrihi wa miqdarihil azim. 24 kata menunjukkan isyarah kepada 24 waktu. Makanya dimasukkan kepada orang-orang yang banyak berzikir 24 waktu. Jadi itu usah gegernyaman baik itu barang penting isuk sore. Cukup lazimah pagi 300, istighfar 100, sholat al-fatih 100, zikir la ilaha illallah 100, pagi dan sore masuk 24 waktu. Sama dengan orang-orang yang banyak berzikir. Dan kata para ulama bahwa kalau kita berhitung bahwa di dalam wiridan lazimah pagi dan sore jumlah pagi 300, sore 300, jumlahnya ada 600. 600 ini kalau dibagi 24 waktu hasilnya 25. Isyarah kepada Rasulullah itu Nabi yang ke-25, Nabi akhir yang ke-25. Kalau 600 ini dibagi 25 hasilnya ya 24 waktu itu. Dan yang kedua wiridan wajibah. Kenapa wiridan wajibah? Istighfarnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 30 kali. Kenapa enggak 50, enggak 100? Kenapa sholat fatihnya 50 kali dalam wiridan wajibah?
istighfar 30 kali, ternyata wiridan tarekat Tijaniyah itu tidak lepas daripada landasan Al-Quran 30 juz. Landasan Al-Quran 30 juz. Coba, semakin orang bertarekat, semakin orang bertorikoh, berzikir, semakin terajin baca Al-Quran. Terasa aku pribadi, sok yakin di dia ayat yang macam tiap hari baca Al-Quran 1 juz, begitu rajin. Sebab itu kayak pengganti daripada bacaan Al-Quran. Makanya tidak lepas dari landasan Al-Quran, tidak lepas dari 30 juz itu. Makanya istighfarnya 30 kali. 30 kali istighfar landasan ciri khas isyarat kepada Al-Quran. Ternyata rekan Tijaniyah itu dilepas dari landasan Al-Quran. Sebab orang torikoh apapun, orang torikoh, orang hakikat, orang marifat, kalau dia tidak berlandasan Al-Quran pasti sesat. Guru-guru kita, kiai pinter ngaji, kiai syariat, kiai haji, semua guru-guru kita. Guru kita, Kiai Haji Muhammad Syu'aib bin Muhammad, Kiai Haji Sujat Ma'al Ismail, Kiai Haji Syekh Usman Dobir, semua kiai semua. Karena kalau tidak dilandasi oleh ilmu syariat, setan mudah menggoda kepada siapapun orang-orang yang berzikir, asup setan. Kuncinya kalau ini pengetahuan bertentangan dengan Al-Quran, sesat, berarti itu di setan, cek Bapak. Di setan. Pastilah banyak orang yang merasakan ketika membaca sholawat, ketika kholwah, ketika berzikir, supaya pengetahuan darah rata. Mereka anggap ini pengetahuan benar, padahal itu pengetahuan salah. Sok dibalik-balikin dari kuku setan, jin kafir, setan, sok dibalik-balikin. Itu, sok dibalik-balikin cerita misalkan Rasulullah itu pakainya putih, selalu putih, yang disukai oleh Rasulullah itu pakaian putih, dibalikin ku setan mah Rasulullah teh pakaian hidung. Nggak ada sejarahnya itu. Dari semenjak 1400 tahun lebih ke sana sampai ke ayeuna tidak ada sejarah Rasul pakaianna anggoana hidung putih hitam, nggak ada. Itu Rasul cenah pincang, nggak ada. Hati-hati. Itu banyak sekali penyelewengan itu kan. Jin ataupun jin kafir ataupun setan masuk pada orang-orang yang berzikir, yang kholwah, menyeleweng-nyelewengkan, membalik-balikan fakta. Kalau tidak didasari dilandasi oleh Al-Quran, pasti siapapun akan sesat. Nauzubillah min dzalik. Tonton dalam pengetahuan, banyak pengetahuan penyimpangan setan yang masuk ke telinga kita, yang masuk ke pikiran kita, yang masuk ke hati kita. Sebetulnya itu Nabi Isa alaihissalam teh sahabat ramah Nabi Isa teh bener paeh mati Nabi Isa itu sebetulnya nama dinaon disalib. Quran menjawab wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidaklah membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, walakin subbihalahu, tetapi orang Yudas Iskariot muridnya, orang yang diserupakan Isa, ternyata si Yudas Iskariot. Maka ketika Yudas Iskariot dipancung, terlihat Nabi Isa terbang. Yudas berkata, Eli, Eli, lama sabahtani. Tuhan, Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku. Cek si Yudas. Itu. Jadi banyak penyelewengan. Saya juga banyak. Kadang-kadang keruidan. Kenapa? Tingkatan hakikat iblis sudah nepi ilmu hakikat. Iblis berapa lama dia di surga, hanya sampai ilmu hakikat dia diusir ku Allah gara-gara sina sujud, sina tunduk karena Nabi Adam alaihissalam. Mohon asa-asa aing paling hebat, paling pinter, paling hebat, paling sakti, diusir ku Allah, can nepi karena kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi landasan Tijaniyah itu tidak lepas dari landasan Al-Quran. Hati-hati. Itu. Yang kedua, kenapa sholat Al-Fatihah diwajibah itu 50 kali? Ternyata 50 kali ini isyarat kepada Tijaniyah itu tidak lepas dari ilmu tauhid. 50 itu ilmu tauhid mengacu menuju kepada aqaidul iman yang 50. Sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat wenangnya bolehnya Allah 1.
41. Sifat wajib yang ada di Rasul 4, sidik, amanah, patomnah, tabligh. Sifat yang musal di Rasul 4, sifat anu wenang di Rasul 1. Jadi 41 tambah 9 50. Ternyata berkaitan erat antara syariat dengan tarekat, antara ilmu tauhid dengan sufi itu berkaitan. Makanya ketika orang membaca istighfar 30, kita diingatkan bahwa Tijani tidak lepas dari landasan Al-Quran. Ketika kita baca Asy-Syarat Al-Fatih 50, Tijani tidak lepas dari ilmu tauhid yang mengacu kepada aqaidul iman, yang wujud kidam bako pada tahu mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi sampai akhir. Tuh. Dan kenapa zikirnya 99 yang ke-100 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 99 isyarat kepada bahwa di dalam Al-Quran Asmaul Husna ada 99 Asmaul Husna. Yang ke-100 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah sang pemilik Asmaul Husna. Dan kenapa wiridan Jauhul Kamal dibacanya 12 kali? Ternyata sejarahnya bahwa kita diingatkan kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan 12 ini banyak cerita. Di abad 12 ini banyak cerita apa? Pertama kali Syekh Ahmad Tijani menerima wiridan Tijani itu di abad 1200 Hijriah di 1200 Hijriah di Jabal Rahmah. Pertama kali menerima wiridan lazimah di abad 12. Pada tanggal 1214 Hijriah 18 Sofar 1214 Hijriah, Syekh Ahmad Tijani diangkat jadi Khatmul Auliya, Katmul Auliya, wali yang dihatamkan derajat kewaliannya, yang menjadi penutup seluruh derajatnya wali, dan wali yang disembunyikan derajatnya oleh Allah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu pada tanggal 18 Sofar 1214 Hijriah. Makanya diurang suka ada yang namanya Idul Khotmi. Wah, setiap provinsi kota kumpul di Garut di mana-mana. Nah, tongkat itu dia di kita juga bisa nggak ada Idul Khotmi mah. Cibalagu ngekayakan Idul Khotmi ya bisa. Setiap 18 Sofar, 18 Safar. Sebelum 18 Safar di bulan Muharram, Syekh Ahmad Tijani diangkat dari wali kutub Robani. Wali kutub dulu bulan Muharram, bulan Safarnya baru diangkat dari Khatmul Auliya dan Katmul Auliya. 18 Safar 1214 Hijriah. Dan kenapa 12 kali sholawat Jatuh Kamal dibacanya? Banyak cerita di abad 1200 itu. Beberapa waktu kemudian setelah mendengar beberapa ulama, ada 50 ulama diterangkan oleh satu kitab Tijani, ada beberapa ulama disertakan ada 50 ulama yang mendengar ada seorang syekh namanya Ahmad, dia mengaku sudah dihatamkan derajat kewaliannya oleh Rasulullah, mengaku sebagai Khatmul Auliya dan Katmul Auliya. Maka mereka 50 ini berkumpul, bermusyawarah dan memutuskan bahwa kalau memang benar itu jadi Khatmul Auliya, Sultan Auliya, Katmul Auliya, kita tes ilmu syariatnya, kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan paling sulit. Ya siap, kata pembesar-pembesar ulama. Akhirnya dia mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan sulit, dan seluruhnya 50 ulama ini datang kepada Syekh Ahmad Tijani. Setelah berhadapan dengan Syekh Ahmad Tijani, satu pun tidak ada yang bisa ngomong. Padahal kadang-kadang mau naik ke guru kan, mesti rancang naik begitu harapan guru ngomong nanya, jadi pemukir. RT guru teh kaberkahan madat di sini sama Tijani. Akhirnya apa? Karena tidak bisa ngomong, 50 ulama ini balik lagi di rumah masing-masing. Sekarang begini aja, kita undang sini sama Tijani satu waktu dan satu hari.
50 ulama mengundang Sidi Ahmad Tijani dalam waktu 1 hari dan 1 waktu. Ayo diundanglah Sidi Ahmad Tijani, dan Sidi Ahmad Tijani datang kepada 50 tempat dan 1 waktu. Misalkan jam 1 siang nih, semuanya ada di 50 tempat, dan seluruhnya oleh Sidi Ahmad Tijani pertanyaan sulit itu dijawab dengan mudah. Akhirnya kata Sidi Ahmad Tijani berkata kepada Sidi Syekh Ali Harojim, nanti sebentar lagi mereka akan bertengkar. Kenapa Sidi Syekh? Lihat aja akan bertengkar. Ternyata 50 ini ketika berkumpul lagi, mereka mengklaim sama-sama kedatangan Sidi Ahmad Tijani dalam 1 waktu. Baru mereka percaya, oh bener ya Khatmul Aulia teh, bener ya Khatmul Aulia, Sultan Aulia teh, bener ya 50 waktu, 50 tempat. 1 waktu 50 tempat. Jadi abad 1200 Hijriah, dan kita diingatkan pada tanggal 17 Syawal 1230 Hijriah, hari Kamis ba'da subuh, Sidi Ahmad Tijani wafat. Setelah sholat subuh itu hari Kamis 17 Syawal 1230 Hijriah. 40 tahun setelah kewafatan Sidi Ahmad Tijani, pada tanggal 17 Muharram, hari Sabtu 1270 Hijriah, keluarlah air susu dari kubur Sidi Ahmad Tijani. Sampai sekarang belum terdengar ada cerita wali manapun yang keluar susu dari kuburnya, hanya Sidi Ahmad Tijani. Terjadinya itu hari Sabtu 17 Muharram 1270 Hijriah itu. Dan satu kota Pes Maroko, penduduknya pada datang semua berbondong-bondong membawa wadah masing-masing. Zaman akhirnya mau ember, kalau dulu mah ya apa ya, bejana-bejana, dan tidak ada satupun wadah mereka yang dibawa ke kubur Sidi Ahmad Tijani yang kosong. Semuanya penuh dengan air susu dari kubur Sidi Ahmad Tijani yang keluar, dan sampai sekarang masih ada di kota Pes Maroko. Bukti bahwa dulu tanggal 17 Muharram, hari Sabtu 1070 keluar air susu, tidak pernah basi air susu. Itu ajaib. Begitu, itu 1200 Hijriah. Jadi cerita sholawat Jatuh Kamal yang 12 kali itu banyak cerita. Itu ya, mungkin segitu ya para ikhwan, para muqaddam semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terus sekali lagi ya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara haulnya Bapak Syekh. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, selalu berikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang tidak capek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.